wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Kusmawati, mahasiswa PDG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 1 Gantiwarna Klaten. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajar materi tentang teks laporan hasil observasi. Kompetensi dasar dalam pembelajaran ini yaitu KD 3.8, menelaah struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, Ibu minta sebelum pembelajaran ini Ibu minta Okan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya Bu, mari teman-teman sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa menurut aku masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih. Ibu cek dulu ya daftar hadir di Google Classroom-nya ya. Ya, untuk presensinya ini ya, sudah ya. Sudah pada ngisi ya. Oke. Nanti yang belum, Ibu minta kalian mengisi presensi di Google Classroom-nya ya. Yang merasa belum sudah masuk ke Google Meet tapi belum presensi, nanti setelah pembelajaran kalian mengisi presensi hadir ya. Ya Bu. Ya, oke. Masih semangat ini belajarnya? Masih. Oke. Ibu harap kalian selalu semangat dalam belajar walaupun kita keterbatasan seperti ini, pembelajarannya tidak bisa tatap muka seperti biasanya, tapi Ibu harap kalian tetap semangat dalam belajar. Seperti Ibu menemukan kata-kata yang sangat bagus sekali ini dari Abigail Azam, bahwa pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan, ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Jadi ketika kalian belajar, kalian memiliki ilmu itu bukan suatu kebetulan, tapi kalian memang harus semangat dalam belajarnya, kemudian kalian menyimaknya dengan tekun, insya Allah ilmu itu akan kalian dapatkan dan bermanfaat bagi kalian semua. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, aku mau tanya terlebih dahulu. Kemarin materi terakhir kita sudah membahas tentang apa saja anak-anak? Teks laporan hasil observasi. Iya, teks laporan hasil observasi. Iya, kemarin kalian sudah mempelajari tentang apa itu teks laporan hasil observasi. Ada yang tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Teks yang berfungsi untuk Sebutkan namanya memberikan dulu. informasi Siapa? tentang suatu Okan objek. ya? Sebentar. Siapa tadi yang menjawab? Okan? Apa jawabannya Okan? Teks yang berisi memberikan informasi tentang suatu objek. Oh ya, teks yang memberikan informasi tentang suatu objek. Lihat tuh. Kalau sekarang terlihat nggak anak-anak? Lihat tuh. Oke, untuk kesempatan kali ini kita masih membahas tentang teks laporan hasil observasi ya. Untuk kompetensi dasarnya, oke, untuk kompetensi dasarnya terlihat? Terlihat. Terlihat. Siapa yang membaca untuk kompetensi dasarnya? Saya Bu. Oke, Okan, silakan. Menelaah struktur kebahasaan dari isi teks laporan berupa buku pengetahuan yang dibaca oleh atau diperdengarkan. Mengenai Iya. Tolong dibacakan, Feb, untuk PK-nya. IPK-nya. Iya, yang 3.8.1. Yang apa?
3.8.1 menganalisis struktur tes laporan hasil observasi. 3.8.2 membandingkan perbedaan teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi. 3.8.3 menyimpulkan penggunaan kata kalimat atau Oke, itu tadi untuk IPK-nya ya anak-anak ya. Untuk tujuannya terlihat anak-anak. Terlihat, Bu. Oke, minta salah satu membacakan. Bukan namanya yang membacakan. Okan, apa Okan? Bacakan tujuannya. Tujuan setelah mengikuti pembelajaran teks laporan hasil observasi, peserta didik mampu menganalisis struktur teks laporan hasil observasi dengan benar. Ya, jadi untuk Ibu akan memfokuskan untuk IPK yang pertama yaitu menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Jadi nanti tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, Ibu berharap mampu menganalisis struktur teks laporan hasil observasi dengan benar. Jadi itu ya. Tayangan ini terlihat anak-anak. Terlihat, Bu. Ada gambar apa ya? terlihat singa. Ya, kalian sudah menyiapkan alat tulisnya? Terlihat, Bu. Oke, Ibu minta kalian di sini ada soalnya ya. Apakah nama hewan di samping? Bagaimana bentuk fisik hewan tersebut? Singa, Bu. Makanannya? Daging. Ini nih, jawaban ini kalian tulis di satu lembar kertas atau di buku. Terlihat? Terlihat, Bu. Oke, silahkan. Singkat-singkat saja ya. Ya, Bu. Yang sudah selesai nanti Bu, saya ingin membacakan hasil tulisan saya seperti itu. Sudah, Bu. Oke, siapa sebut? Oke. Bukan. Okan. Bacakan Okan hasil tulisan kamu. Apakah nama hewan di samping adalah harimau? Ya. Bagaimana bentuk fisik hewan tersebut? Badannya berwarna oranye dan ada garis-garisnya hitam. Apakah makanannya? Makanannya yaitu daging, termasuk dalam jenis. Apakah hewan di samping tersebut tergolong dalam hewan karnivora? Ya, itu jawaban dari Okan. Tepat sekali. Ada yang sudah menulis yang lain? Saya, Bu. Ada yang sudah selesai lagi? Oke, sebentar. Bu. Siapa yang membacakan? Sudah. Siapa? Sebutkan namanya. Jihan. Oke, Jihan. Lihat. Jihanmu dibacakan, Jihan. Apakah nama hewan samping harimau? Bagaimana bentuk fisik hewan tersebut? Bentuk fisik harimau seperti kucing. Apakah makanannya daging? Termasuk dalam jenis apakah hewan di samping karnivora? Iya, itu dari Jihan. Ada yang lain? Ada sedikit perbedaan ya antara punya Okan sama Jihan tadi. Kalau Okan menyebutkannya badannya berwarna orange, kemudian ada belang-belang hitamnya. Kalau Jihan bilangnya langsung mirip dengan kucing, seperti itu ya. Jadi kan tiap orang pasti ada perbedaan untuk melihat fisik objek itu. Selain Okan dan Jihan, ada yang mau mencoba membacakan hasil kerjanya? Ada? Saya, Bu. Siapa? Sebutkan namanya. Saya, Bu. Berarti Fitri dulu ya. Di taman. Oke, sebentar. Fitri dulu ya. Habis itu baru Sani ya. Silakan Fitri. Hewan tersebut adalah singa yang berbentuk fisik tersebut berwarna oranye hitam, mempunyai taring dan kuku panjang. Hewan tersebut makanannya daging dan boleh juga hewan tersebut termasuk karnivora. Iya, seperti itu. Makanannya daging dan termasuk hewan karnivora ya. Sani silahkan. Ya. Tadi ingin menyampaikan hasil karyanya. Ya.
Apakah nama hewan di samping namanya adalah harimau? Bagaimana bentuk fisik hewan tersebut? Badannya besar, memiliki ciri khas warna hitam di tubuhnya dan memiliki kuku dan taring yang tajam. Apakah makanannya adalah daging? Iya. Termasuk dalam jenis apakah hewan di samping? Termasuk dalam jenis karnivora. Ya, ini tadi beberapa hasil karya dari teman-teman kalian. Tadi ada Okan, Jihan, Fitri, sama Sani ya. Ketika menulis ini, berarti kan kalian hanya cukup melihat objeknya saja, ya tidak? Ya, Bu. Ya, Ya, Bu. jadi ketika membuat teks laporan hasil observasi, apa yang harus pertama kali kalian lakukan? Mengamati objek. Iya, mengamati Objek. objek ya, tepat sekali. Iya. Jadi ketika kita belum pernah mengamati objek tersebut, akan sangat mustahil kalau kita bisa menulis teks laporan hasil observasi, karena observasi itu sendiri artinya adalah pengamatan ya. Jadi kita harus mengamati seperti ini. Walaupun mungkin kalian belum pernah melihat singa secara langsung, tapi kan ini ada gambarnya. Dari gambaran ini kalian sudah bisa membuat teks laporan hasil observasi. Ini tadi kalian sudah berlatih sampai sini. Ada yang mau ditanyakan tentang mendeskripsikan Tidak, Bu. menggambarkan hasil teks laporan hasil observasi? Tidak. Oke, kalau tidak, Ibu lanjut ke analisis struktur teks laporan hasil observasi di bawah ini. Kalian diminta menganalisis teksnya berjudul apa? Kelapa. Yang terlihat ini bisa membantu Bu Fitri membacanya? Belum, Bu. Belum? Siapa yang sudah terlihat? Saya, Bu. Okan, oke, silakan Okan bacakan. Ini Pohon kelapa cocok apa disebut juga pohon nyingur, merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi, tingginya bisa mencapai 3 meter. Buahnya tertutup sabut dan tempurung keras, dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Kelapa adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Kelapa menjadi tumbuhan serbaguna karena dimanfaatkan semua baginya oleh manusia. Karena banyak manfaatnya, maka tunas kelapa dijadikan sebagai lambang pramuka di Indonesia. Tumbuhan ini diperkirakan berasal dari pesisir Samudra Hindia di sisi Asia, namun sekarang sudah menyebar luas di seluruh pantai tropika dunia. iya. Yang paragraf selanjutnya. Bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang kelapa, dan akar. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut tempurung, kulit daging buah, air kelapa, dan tembaga. Berdasarkan penelitian yang ada, kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka, bernanah, wasir, disentri, dan kolera. Selain itu, kelapa bagus untuk mengobati kesukaan karena buah ini dapat menetralkan racun di dalam tubuh kita dan dapat dijadikan sebagai makanan atau minuman. Para dokter di gizi juga meyakini bahwa kelapa bisa mencegah gigi berlubang, sedangkan batang buahnya sangat bermanfaat untuk pembuatan janur, pembungkus ketupat, dan masih banyak lagi. Iya. Itu teks laporan hasil observasi dengan judul kelapa ya. Untuk LKPD-nya
Ibu tayangkan lagi di sini. Lihat di Google Classroom ya anak-anak ya. LKPD-nya Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, seperti ini. Ya, untuk LKPD-nya. Ini untuk LKPD-nya yang harus kalian kerjakan. Di sini ada bacaannya kelapa tadi yang sudah dibacakan oleh Okan ya. Nah, untuk soalnya di sini kalian menganalisis ada definisi umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Seperti itu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kalian membuat tugas ini secara kelompok ya. Ya, Bu. Ya, Bu. 15 menit cukup? Presentasi habis ini kita ice breaking dulu ya. Ini nanti ada gerakan, silahkan kalian tirukan ya. Kameranya bisa dinyalakan? Ya, Bu. Oke, kita mulai. Gerakannya? Ya, Bu. Ayo Febi, ikuti gerakannya Feb. Ayo Feb. Untuk ice breaking-nya. Biar kita semangat, tapi kayaknya kalian kerjakan semua kan ya? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, berarti ini kita tinggal, berarti sekarang kita tinggal mempresentasikan. Yang mau mempresentasikan pertama kali siapa? Saya, Bu. Siapa namanya? Febi Duyantono, Bu. Febi, kelompoknya siapa saja? Ya. Oke, Ibu cek ya kelompoknya Febi ya di Google Classroom-nya ya. Punya Nitis ya. Oh ini. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, silahkan Febi kamu presentasikan. Ini kelompoknya. Arena membuat dari buah kelapa. 3 kedua tumbuhan pesisir samudra menyebar luas di seluruh pantai tropika dunia. Bagian dari tumbuhan ini diperlihatkan adalah buahnya kelapa, batangnya berlabin dan akar buah kelapa terdiri dari kulit luar sabut, tempurung, kulit daging dan buah air kelapa dan lembaga. Alasan karena berisi rincian bagian mencakup ciri fisik, habitat, makanan, dan perilaku. Nomor 4, penutup. Para dokter gigi juga meyakini buah kelapa mencegah gigi berlubang, sedangkan daunnya sangat bermanfaat untuk jamur atau pembungkusan ketupat dan masih banyak lagi. Alasan karena berisi ringkasan kegunaan lain dari buah kelapa. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok Febi, yaitu kelompoknya Wildan, Nitis, Sani, Agung, Dava, sama Febi ya. Oke, kelompok lain silakan menanggapi. Punya Febi sudah bagus, Bu. Oh ya, Okan ya yang menanggapi. Gimana Okan? Punya Febi sudah bagus. Sudah sesuai semua? Dengan alasannya sudah tepat belum menurut Okan? Di sini Sudah, kan Bu. sudah ya. Jadi di sini kelompok
Feby sudah mendeskripsikan, kebetulan untuk kelompok Feby ditulis per kalimatnya, kemudian alasannya juga sependapat ya Okan ya dengan kelompoknya Feby ya. Ya Bu. Oke, kelompok lain mungkin ada yang ingin menambahkan untuk kelompok Feby dan kawan-kawan? Jika tidak ada, silahkan kelompok lain yang mau presentasi siapa? Kelompok siapa? Di Ibu cek di Google Classroom itu sudah banyak kok yang upload ini. Nah, berarti ini kan kalian sudah mengerjakan. Silahkan kelompok lain untuk mempresentasikannya. Saya Bu. Oke, kelompoknya Okan siapa saja? Ibu cek dulu ya. Okan udah unggul belum di Google Classroom-nya? Ardi, Artiva, Danu, Okan, Heru, Bagus. Oh iya, ini punya Okan. Oke, silahkan Okan, kamu presentasikan. Kelompok lain menanggapi ya. Silahkan Okan. Ya Bu. Struktur. Definisi umum paragraf berada di paragraf nomor 2. Alasan karena paragraf 2 memiliki keterangan informasi. Deskripsi bagian berada pada paragraf 1 dan 3 karena memiliki ciri fisik dan habitat tanaman tersebut. Deskripsi bagian berada pada paragraf 1 dan 3 karena memiliki ciri fisik dan habitat tanaman tersebut. Simpulan berada di paragraf nomor 5 karena paragraf 5 memiliki ringkasan umum atau keterangan. Oke, itu dari kelompok, kan mewakili kelompoknya ya. Untuk definisi umum, ini kelompok Okan menyebutkan paragraf 1 dan 2. Ya. Definisi bagian 1 dan 3. Iya, Okan. Ya Bu. Definisi bagian lagi 1 dan 3. Kemudian paragraf ke-5 yaitu penutup. Oke, kelompok lain silakan menanggapi hasil dari kelompoknya Okan dan kawan-kawan. Sudah sependapat belum? Pendapat? Halo. Punya Okan sudah bagus, tapi kurang baiknya diberi bernomor atau Gimana? kata-kata Bu. Oh, menurut Feby lebih jelasnya lagi kalimatnya ditulis kata-katanya gitu ya? Ya Bu. Ya Bu. Oke. Ini definisi umum itu paragraf 1 dan 2. Deskripsi bagian paragraf 1 harusnya tidak dituliskan ya Okan ya, karena kalau sudah menduduki definisi umum itu sudah pasti dia bukan bagian dari deskripsi bagian. Seperti itu. Ya Bu. Oke, jadi nanti bisa diperbaiki. Untuk definisi umumnya sudah benar, itu paragraf 1. Kemudian paragraf 1, paragraf 2 itu definisi umum. Kemudian deskripsi bagian itu paragraf 3 dan 4. Kemudian untuk penutupnya itu paragraf ke-5. Benar sekali untuk paragraf ke-5-nya. Oke. Ada yang ingin menambahkan lagi untuk kelompok Okan yang lain? Tidak ada? Kalau seperti itu, Ibu akan tayangkan kesimpulan dari pembelajaran hari ini saja ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak, oke. Ibu sampaikan kesimpulannya. Tidak, Bu. Oke, kita buat kesimpulan bareng-bareng ya. Untuk pembelajaran hari ini belum. Teks LHO. Teks LHO itu teks laporan hasil operasi. Silahkan diberikan apa itu teks LHO. Oke, Niti silahkan bacakan apa itu teks LHO atau teks laporan hasil observasi itu apa nih? Teks laporan hasil observasi. Teks yang berfungsi memberikan informasi tentang suatu objek setelah dilakukan penelitian secara sistematis.
Oke, itu untuk pengertian LHO. Kemudian ada ciri-ciri teks LHO. Ada yang membacakan? Ya, Bu. Yang ciri-ciri membahas suatu objek, suatu umum, bersifat menjelaskan sifat objektif. Oke, bersifat objektif. Itu untuk ciri-ciri LHO membahas satu objek, ya, bersifat umum, kemudian menjelaskan karena ada di bagiannya, kemudian bersifat objektif. Objektif di sini artinya sesuai dengan apa adanya, seperti itu ya. Kemudian ada tujuan teks LHO, teks laporan hasil observasi. Silahkan Febi dibacakan. Saya Ya, silahkan bacakan Febi. tujuan LHO memberikan informasi, 2 menemukan teknik baru, 3 mengatasi suatu permasalahan, 4 mengambil keputusan, 5 mengetahui perkembangan, 6 melakukan pengawasan. Iya, itu. Kemudian itu untuk tujuan LHO. Kemudian setelah tujuan itu ada fungsi LHO. Jihan, silahkan dibacakan. Fungsi LHO masih sebagai laporan Iya, jadi fungsi LHO di sini sebagai sumber informasi. Jadi ketika kalian sudah bisa membuat teks LHO, itu fungsinya untuk apa toh? Fungsinya itu sebagai sumber informasi. Kalian bisa tahu kelapa itu termasuk ke dalam tanaman seperti apa, kemudian fungsi-fungsinya apa. Jadi di situ sebagai sumber informasi. Kemudian sebagai laporan pertanggungjawaban. Ya, sebagai laporan pertanggungjawaban karena teks laporan hasil observasi itu kan kalian telah mengamati suatu objek, kemudian kalian laporkan. Kemudian yang ketiga sebagai sarana dokumentasi. Setelah kalian mau melakukan penelitian atau observasi, itu kan buktinya apa, dokumentasinya apa lah. Dokumentasinya berupa teks atau tulisan laporan hasil observasi. Kemudian strukturnya, yang membacakan Fitri silahkan terlihat. Silahkan dibacakan struktur teks LHO-nya. Terlihat Bu. Struktur teks LHO. Pernyataan umum berisi definisi kelas atau kelompok keterangan umum atau memberikan tambahan tentang subjek dilaporkan. Definisi bagian bagi bagian yang dilaporkan, misalnya pada binatang, mencantau fisik habitat DLL. Oke, sekarang berarti hari ini tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Teks laporan hasil Teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi itu apa? teks yang memberikan Ya, oke. suatu objek. Oh iya. Suatu Yang memberikan informasi atau suatu gambaran objek atau terhadap situasi. suatu objek atau situasi. Untuk strukturnya apa saja? Ada berapa? Tiga apa saja? Pernyataan umum, Pernyataan umum, deskripsi bagian, kesimpulan. kesimpulan, Deskripsi bagian, kesimpulan. Iya. Pernyataan umum di sini isinya kayak gambaran umumnya, pengelompokannya ya, klasifikasinya ya, seperti disebutkan kelapa adalah sebuah sebutan dari nama buah ini, itu namanya pernyataan umumnya. Kemudian paragraf selanjutnya atau struktur selanjutnya yaitu deskripsi bagian, itu menyebutkan secara rinci kelapa itu bentuknya seperti apa, batangnya, daunnya, akarnya, itu masuk ke deskripsi bagian. Kemudian simpulan, isinya apa simpulan? ringkasan umum dilakukan boleh tidak. Iya, berupa ringkasan umumnya. Iya, benar sekali Febi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini? Ada yang mau ditanyakan?
Tidak, Bu. Tidak ada. Tidak. Jika tidak ada, kalian tetap semangat belajar. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita masih teks laporan hasil observasi, yaitu menyusun ya. Kalian ini setelah ini kan kalian sudah menganalisis, kemudian besok kita menyusun teks laporan hasil observasi untuk pertemuan selanjutnya. Silahkan Okan dipimpin doa penutup terlebih dahulu. Ya, Bu. Doa selesai. Oke, selamat istirahat. Jangan lupa belajar juga di rumah, jaga kesehatan, makan makanan bergizi. Ibu minta maaf ya apabila selama pembelajaran ini ada kurang katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran yang telah saya buat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.